Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syafira Rahmadani dengan NIM 23030100004 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah, Bapak Sabaruddin SHI MHI. Baik teman-teman, di video ini saya akan membahas materi tentang narkoba. Pengertian narkoba dalam fikih jinayah. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dalam hukum Islam, narkoba termasuk dalam zat yang dapat merusak akal atau mukaddir dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penggunaannya yang tidak sesuai aturan medis atau legal dianggap haram dan dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariah atau maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip hukum Islam terkait narkoba. Yang pertama ada maqasid al-syariah atau tujuan syariah. Islam sangat menekankan pada perlindungan terhadap 5 aspek penting, yaitu ada agama, ada jiwa, ada akal, ada keturunan, dan ada harta. Narkoba merusak akal dan oleh karena itu, Islam melarang segala hal yang membahayakan akal manusia. Prinsip ini menjadi dasar pelarangan narkoba. Yang kedua ada qiyas atau analogi. Para ulama menggunakan qiyas atau analogi untuk menyamakan narkoba dengan khamar atau minuman keras. Dalam Al-Quran, khamar dilarang karena menghilangkan akal sehat. Karena narkoba memiliki efek serupa, yaitu menghilangkan kesadaran dan merusak akal, maka penggunaannya pun diharamkan. Yang ketiga ada saddu al-zara'i atau mencegah kerusakan. Prinsip ini digunakan untuk melarang segala sesuatu yang dapat mengarah pada kemudaratan atau kerusakan. Karena narkoba membawa banyak dampak negatif bagi individu maupun masyarakat, Islam melarangnya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Kategori pelanggaran terkait narkoba dalam fikih jinayah, yaitu yang pertama ada penggunaan narkoba untuk tujuan non-medis. Penggunaan narkoba tanpa alasan medis yang sah dianggap sebagai pelanggaran. Dalam hukum Islam, penggunaan narkoba bisa dihukum dengan ta'zir, yaitu hukuman yang jenis dan tingkatannya ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan. Yang kedua ada produksi, perdagangan, dan penyebaran narkoba. Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan berat karena berdampak luas pada masyarakat. Hukum Islam menilai perbuatan ini sangat merusak dan bisa dikenai hukuman berat, yaitu ta'zir berat, yang bisa berupa cambuk, denda besar, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga ada pemakaian narkoba dalam kasus medis. Penggunaan narkoba dalam konteks medis yang sah dan di bawah pengawasan profesional kesehatan dapat dikecualikan. Jika dokter meresepkan zat-zat tertentu dengan tujuan pengobatan, hal ini dapat diterima selama tidak ada alternatif lain yang lebih aman. Jenis hukuman terkait narkoba dalam fikih jinayah. Hukum pidana Islam mengkategorikan sanksi yang dikenakan pada pelaku kejahatan narkoba sebagai ta'zir, yaitu hukuman yang tidak secara spesifik ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Beberapa bentuk hukuman ta'zir yang mungkin diterapkan antara lain. Yang pertama ada hukuman cambuk, dapat dikenakan bagi penggunaan narkoba sebagai bentuk peringatan dan pencegahan agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua ada denda atau gharamah. Pelaku bisa dikenai denda besar, terutama jika mereka terlibat dalam perdagangan atau penyebaran narkoba. Kemudian yang ketiga ada hukuman penjara. Hukuman penjara dapat diterapkan untuk waktu tertentu sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampaknya pada masyarakat. Yang keempat ada hukuman mati. Dalam beberapa kasus ekstrim seperti sindikat besar atau bandar narkoba yang menyebabkan kerusakan luas, hukuman mati bisa dijatuhkan. Ini merujuk pada prinsip hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari kerusakan besar. Perbedaan pendapat ulama tentang narkoba. Yang pertama, ada penggunaan narkoba dalam jumlah kecil. Sebagian ulama berpandangan bahwa penggunaan narkoba bahkan dalam jumlah kecil tetap haram karena prinsip saddu al-zar'i.
yaitu mencegah kerusakan yang lebih besar. Namun, ada ulama lain yang lebih toleran jika zat tersebut digunakan dalam dosis yang tidak berbahaya, terutama untuk tujuan medis. Yang kedua, ada hukuman mati untuk pengedar narkoba. Sebagian ulama mendukung hukuman mati bagi pengedar narkoba besar, karena mereka dianggap sebagai mufsid fi al-ard, pelaku kerusakan di bumi. Namun, ada ulama yang lebih memilih hukuman berat lain, seperti dipenjara seumur hidup atau didenda sangat besar sebagai alternatif. Kesimpulannya, dalam fikih jinayah, narkoba dikategorikan sebagai zat yang memabukkan dan merusak akal, sehingga penggunaannya dilarang kecuali untuk tujuan medis yang sah. Hukuman bagi pelanggaran terkait narkoba sangat bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan, mulai dari hukuman cambuk, denda, penjara, hingga hukuman mati dalam kasus-kasus yang dianggap sangat merusak tekanan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dengan melindungi akal dan jiwa dari kerusakan yang diakibatkan oleh narkoba, sehingga hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga berprestif dan rehabilitasi. Baik teman-teman, demikianlah video saya tentang materi narkoba yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tentang materi ini dapat kita pahami bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi manusia. Maka jauhilah narkoba, jangan coba-coba untuk memakai narkoba. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.